Ini mari kita sambut ISF 2023 Romania Playoff Mongolia versus Egypt. Oke, sudah masuk ke dalam Land of Down. Ini bakal seru banget melihat dengan adanya Barats juga yang menjadi salah satu unique pick yang diamankan oleh Egypt. Dan sekarang ini aku melihat, oh Novaria ada Pak. Forbid ambil Novaria Pak. Makanya. Oh, berarti Arlot yang nggak ada. Lama tertipu awak. Wah. Makanya awak puyeng kali. Tapi kali ini kita lihat langsung ada retribution didapatkan oleh seorang Joda. Di sisi sebaliknya dari Egypt. Mereka masih ingin bermain dengan santai terlebih dahulu. Dan itu yang gue bilang sama lo Yo. Apa? Kalau Fredrina itu akan ada di area jungler. Dari kemarin gue melihat seperti itu. Memang kalau menutup ke arah Faramis, Forbid ini power banget dengan Faramis itu sendiri. Dan yang menarik adalah Aizen ya menggunakan Pakito, tapi dia respect dengan adanya Iron Hook sehingga dipakai Purify. Oke, tapi tentunya menuju ke arah 20 detik Turtle yang pertama untuk menjadi perebutan. Tapi kalau untuk ngomongin dari segi Turtle sekarang, dengan adanya Fanny, mungkin Egypt yang lebih harus nahan diri menuju ke arah Turtle. Tapi kalau mereka memang pede untuk bisa melakukan team fight dan bahkan mengcover ke arah purple buff yang dimiliki dari seorang Joda, itu akan lebih sangat untung. Tapi lihat, dari bottom lane, dari seorang Alpho akan coba diganggu sedikit pergerakannya. Dan ini adalah natural counter klasik yang udah lama kita nggak lihat. Pak kita di counter barat. Iya, bakal tebel banget dari Alpho-nya juga dan bisa ditelan nanti dengan Detona's Welcome. Dan sekarang udah level 4 harusnya dari Joda, dia harusnya ikut team fight panjang. Alright, retribution didapatkan oleh Fanny. Tapi Duel Striker menuju ke arah sana dari Smile. Membuat sosok dari Chauhar Sumbang. Dari bottom lane, para pasukan dari Egypt mereka berhasil men-zoning out. Dan tidak ada retribution yang diamankan oleh sosok Zaura. Bahkan Zaura nggak bisa melakukan kontes terhadap para pembawa yang dari seorang Fanny. Ya. Dan Joda dikasih free banget untuk bisa farming. Dan Joda tadi udah dapetin satu turtle-nya. Dan bahkan dia sempat melupakan sedikit soal purple buff. Sehingga dia bakal fokus untuk retry ke arah turtle dan dia dapatkan. Alright, tapi langsung ada manciman yang mantap. Menuju ke belakang, Torped Memory Bebex hampir tumbang. Almost but it's never enough kali ini Kyo. Hampir aja ditumbangin, tapi Joda akan coba untuk melakukan sedikit stealing purple buff dan berhasil. Joda. What a play from Joda. Berhasil mendapatkan steal purple buff dengan Fanny-nya. Ya, ini hal yang baik dari Joda ya. Menambah lagi kesenjangan dari level. Level 7 untuk Joda dan baru level 5 untuk Exaura. Dan sekarang team fight udah mulai terjadi, Oji. Team fight mulai terjadi. 1 poin kill kembali didapatkan oleh para pasukan dari Egypt. Mereka makin melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi nampaknya. Tiba-tiba anggun dan saya denger tuh. Ada lagu ya? Iya. Nah ini kalau udah early game seperti ini dipegang sama Egypt, sebenarnya mereka udah megang winning conditionnya. Tinggal bagaimana mereka terus membombardir ke arah Aizen di arah bottom lane. Alright, Aizen dengan sangat mudah langsung di cutthroat. Hilang begitu saja. Dan ini natural counter yang klasik banget, udah lama nggak dilihat-lihat. Struggle banget kita lihat Aizen-nya. Walaupun dengan Purify, berarti tandanya tidak bisa melakukan invite ke arah backline. Langsung bermain dengan Joda, kabelnya cukup manis kali ini Gio. Kalau Aizen mungkin dia hanya bergantung dengan quantum charge yang dia pegang aja ya untuk bisa flanking ke belakang. Karena Purify dia benar-benar respect terhadap Alpho. Dia respect juga terhadap nanti mungkin kalau ada Iron Hook yang dimiliki oleh Maro. Alright, dibalikan kembali keadaannya Zaura di sana berhasil mendapatkan purple buff atau seorang Fanny. Tapi dia harus ter-take down. Satu point kill kembali didapatkan di bottom lane. Belum ada Duel Dragon Forbid mencoba untuk menghindari Iron Hook yang dimiliki dari Maru. Tapi tanpa ada purple buff membuat Fanny agak cukup sedikit lumpuh nampaknya. Ya ini aku melihat mungkin dari MN Nathan, dia harus cari orang yang bisa untuk lebih on point lagi ketika ada Duel of Dragon dia lakukan, memberikan assist yang maksimal. Tapi purple buff bakal coba untuk dirusuh begitu aja. Oke, Duel of Dragon Red Flicker dari Smile masih bisa bertahan di depan sana. ICN langsung dapetin Smile, hilang ter-take down di depan muka. Para pasukan dari Egypt gak bisa menyelamatkan dan Bebex. Ini namanya cukup unik. Dia masih bertahan di depan sana dan Castle one last hit. Berhasil mendapatkan Unstoppable, tidak bisa diberhentikan Gil. Joda, siapa yang mau ngentingin Joda? Mau nggak mau mungkin dari Ethan yang bisa untuk melakukan Duel of Dragon. Cuman impact dari Bebex yang belum terlalu memiliki item, bahkan di press dari awal.
Yang membuat dari Bebex kayaknya nggak bisa langsung instant kill juga. Tapi Detonas Welcome udah mulai muncul terhadap satu player dan satu turtle didapatkan. Dan akhirnya dua player dari teman-teman Mongolia hilang. Satu, Azin di tangan Joda. Alright, Joda harus benar-benar dihentikan oleh para pasukan dari Mongolia. Tapi ingat, kita akan lihat sedikit replay harusnya di sini. Ya, ini turtle dapet. Dapat turtle-nya, set, Castro dapat point kill, helang semua kill. Helang. Detonas Welcome juga dari Alpha selalu ngebantuin juga ya untuk assist terhadap Joda. Dia nggak muluk-muluk untuk memilih siapa yang harus dia telan hidup-hidup. Tapi dengan space yang terbuka sekarang di arah top lane membuat dari Bebex kepres habis-habisan. Top lane-nya udah mulai hilang dan mungkin sebentar lagi akan ada perpindahan posisi antara Alpha dan juga dari satu SPD. Bebex bahkan nggak punya space untuk farming, bermain metode late game. Akankah Egypt mampu untuk bisa memegang game ini sebelum menuju ke arah late game? Karena kalau udah menuju ke arah late game berbahaya, tapi Ethan, cancel game yang terjadi Ethan. Cancelization terhadap ultimate menuju ke arah Ethan. Membuat para pasukan dari Egypt mereka makin free dari bottom lane. Ya, ini benar-benar main dengan objektif tinggi ya dari Egypt. Mereka dapetin di arah top dari satu outer turret. Mereka dapetin juga di arah outer turret. Mereka juga menginvasi purple buff milik dari Ezaura. Ya, ini membuat dari goldnya udah semakin ketinggalan jauh. Dan Egypt kali ini mencoba untuk memberikan pressure terutama dari Joda. Alright, Joda tidak tertangkap. Dan mungkin tidak tertangkap atau Ethannya akan mengurungkan niat ya. Jalan kaki yang dimiliki dari Zura. Apakah benar Aura berhasil? Ternyata distraction-nya berhasil membuat dua kawannya pulang, Gil. Dan Bebex akhirnya bisa pulang ya setelah agak sedikit terlambat dari Maro dan kawan-kawan untuk bisa memberikan press di arah top lane. Permainan split plus, permainan 4-1 dari Egypt sepertinya udah mulai menemukan hasil yang baik karena mengutus ke arah Joda di arah bottom lane. Tapi Arrow udah mulai connect ke arah Ethan. Alright, Arrowhood-nya connect. Bebex masih bertahan di arah belakang. The Well tidak menuju ke arah seorang Alpha. No covering up, ECPD. Masih dengan ada spray down yang diberikan di arah belakang sana membuat para pasukan dari Egypt harus mundur. Terlalu sakit ternyata jarum suntik yang diberikan oleh seorang Bebex. Menit ke-8 menuju menit 8. Inner turret sudah rontok. Dari item juga udah lumayan one-sided. Karena Malefic Roar udah ada heptasis juga di tangan Joda. Perbedaan level, perbedaan gold yang sangat signifikan. Bahkan hampir menyentuh ke arah 2000 untuk Ezaura dan juga Joda. Ini berarti tandanya dari Joda udah harus cepat-cepat nge-finishing game ini sebelum nantinya Melissa dari Bebex semakin berjaya. Ya, setuju banget apa yang disampaikan oleh Gio. Dan bahkan lihat dengan adanya lot yang di tangan dari Egypt ini bebas banget mereka dapetin tanpa ada kontes. Mereka bisa tukar hanya dengan turret di arah bottom lane. No contest for this time dan Bebex belum berada di posisi power spike-nya. Masih harus mencari cuan. Betul. Cuma masalahnya dari Mongolia mereka nggak mau tukeran rotasi role dari Bebex, begitu juga dengan Aizen. Dan Aizen masih tetap ada di arah bottom dan membiarkan yang dari Melissanya Bebex tetap farming di arah top yang udah lumayan kepres dari tadi. Ini yang harus bisa dilakukan oleh para pasukan Mongolia adalah gimana caranya Ethan ini bisa makan dulu easy PD-nya. Walaupun Joda itu punya power 6 point kill, tapi sekarang yang bikin sustain mereka team fight adalah easy PD-nya. Makan easy PD-nya, Forbid mainin kombonya, Astral Recall-nya memang kena, dan tidak ada following up damage, itu bisa. Tapi selama easy PD-nya bebas, dapetin damage dari belakang, lihat, gak akan ada bisa. Langsung ada Stormfront Memory, langsung Bebex terlalu masuk diving menuju ke arah Egypt, ke arah belakang, mereka kehilangan Alpha. Kehilangan Alpha aja, mereka udah porak-poranda. Bayangin kalau easy PD yang tumbang. That's why mereka harus mainin permainan objektif dengan pick off-nya. Ya, mereka Jadi, punya cowok kan? Mereka punya Chow, mainkan Chow-nya. Dari tadi, Chow-nya ini, Ethan belum menunjukkan karismanya. Waduh, belum menunjukkan pesona ya? Belum. Iya sih. Dan juga walaupun memang dari Speedy dia pakai flicker, masih bisa untuk ditendang dengan Way of Dragon, nggak ada Purify di tangannya. Cuman masalah utama adalah bagaimana cari posisi yang tepat, terutama untuk Aizen yang mungkin punya tugas juga untuk ngebantuin ke arah Ethan untuk flanking mengejar ke arah EasyPD walaupun memang dari level udah berbeda. Jadi butuh bantuan gak cuma dari Ethannya aja sendirian. Betul, tapi informasi telah didapatkan tidak ada flicker untuk seorang SPD. Ethan harusnya akan lebih enak untuk bisa memakan ke arah backline.
Dan kalau mereka kenapa nggak bertukar, Aizen ini masih mau coba untuk dorong sih Gio. Kalau yang aku lihat, dia masih coba untuk mau dorong laning yang dia miliki, dapetin turret. Karena itu satu-satunya turret chance, satu-satunya chance untuk mereka bisa dapetin turret selanjutnya. Ya Untuk sih. yang lain, mereka masih terlalu jauh, lost vision juga. Dan sekarang kalau Aizen digigit, wah ini ya berbahaya banget sih. Ya, kita nanti ngeliat ya gimana Maro akan mencoba untuk menarik dengan Iron Hook atau mungkin dia bisa aja dengan combo flicker yang tinggal hitungan detik lagi muncul dan dia bisa belihan ke arah bebek atau ke arah itu juga nggak masalah, tapi ternyata Forbit bisa ditumbangkan. Wow, godlike didapatkan oleh Joda. Memang tidak bisa lagi dibendung dengan damage yang full saat ini. Dan bahkan dari Saura akan masuk, bakal coba ditangkap. Mencoba di cover monster Bebex. Menuju ke arah belakang, damage dari Sparta. Bila tuh Elstrike pada Speedy. Tercancel begitu saja. Masih bisa selamat dan Torped Memory. Membuat Ethan ter-take down. Saura, where are you going? Bebex, nowhere to run. Nggak bisa kabur kepada double kill, looking for wipeout. Para pasukan dari Egypt. Mereka akan coba fokus menuju ke arah best turret di bottom lane. Wah, ini sih benar-benar diporak-porandakan ya teman-teman dari Mongolia. Egypt langsung mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Benar kata Oji juga, Speedy yang nggak bisa di take down sama sekali. Yang akhirnya menjadi masalah tersendiri dan bahkan ada solo kill yang dilakukan oleh Joda terhadap Aizen. Alright, karena dapat informasi dari netizen, dari Za, Sobat Mobile Legends, dibilang itu bacanya Seven Oda. Seven Oda, Seven oke. Oda. Oke, tapi Alpho, mancimannya mantap, gagal, Kafli menuju ke belakang, Seven Oda. Seven Oda tidak mau masuk lebih dalam lagi, mendapatkan lot adalah jawaban untuk saat ini, Gio. Ya, Lordnya udah diamankan, berarti tandanya teman-teman dari Egypt udah bakal memaksimalkan satu base start yang tersisa di tiap lane milik dari Mongolia. Sekarang benar-benar pembalasan dendam bakal coba untuk dilakukan oleh Mongolia. Bagaimana mereka bakal coba untuk mendefense area terakhir mereka. Tinggal membuat El Momentonya aja dari Ethan. Walaupun memang agak sulit, tapi aku sebenarnya kredit terhadap Alpho sih. Ya, Karena dia selalu di garis depan. Walaupun ya, Detonas Welcoming nggak pernah nelen siapa-siapa. oke. Tapi itu udah membuat posisi dari Mongolia akhirnya berubah. Bener banget, dan kalau misalnya dia nggak di depan sih, mungkin dia agak gunain hero-hero yang bisa ke dive-in ya. Kalau dia nggak mau jadi frontliner, dia nggak bisa gunain Baras. Dan untungnya dia gunain Baras ini dengan sesuai capability-nya. Iya. Tapi lihat di depan sana, base turret dengan sangat cepat udah dihancurkan oleh para pasukan dari Egypt. Mendapatkan Zaura, langsung ada Bebex, spray down diberikan dengan jarum suntiknya, tapi Ethan dan langsung ada flicker duel striker berhasil mendapatkan Smile ter-take down Forbid, membuat sosok dari Alpho ini harus ter-take down para pasukan dari Egypt. Tahun 4 Memory masih dapat untuk bertahan, tersisa 2 player, Seven Oda dia masih jauh dari base yang dimiliki dari para pasukan Mongolia. Seven Oda kali ini untung tidak tumbang, tapi dengan keganasan dan bahkan menuju ke arah menit ke-14 Mongolia udah mulai menunjukkan taringnya, Gio. Iya, ini malah dari finishing touch yang dimiliki oleh Egypt nggak berjalan sesuai rencana, malah 3 player bisa di take down. Akhirnya Ethan bisa menunjukkan kualitas permainan. Oke, dia nggak dapetin ke arah Speedy, tapi dia bisa dapetin ke arah Smile yang cukup mengganggu. Dan di sini positioning dari go away yang dimiliki oleh Bebek dan juga Martels yang dimiliki, ini benar-benar udah free hit banget. Dan The Way of Dragon yang on point terhadap Smile. Tambah lagi nih positioning dari Forbid yang jauh di belakang. Ada efek slow dari Astral Recall dan juga Astral Echo-nya. Ya akhirnya membuat 3 player dari Egypt sulit untuk bergerak. Kalau 2-3 kali mereka nggak bisa nembus seperti ini, mungkin dari para pasukan Egypt itu bisa dibalikin keadaannya. Forbid, informasi telah diberikan Bebex! Hilang dengan Cutthroat! Langsung menuju ke arah belakang para pasukan dari Egypt mencoba untuk menangkap Saura. Tapi di sana Speedy, Torped Memory ternyata berhasil diselamatkan. Dan Saura tertinggal seorang diri. Walaupun Detonas Welcome to my channel sudah menyelamatkan sosok dari Fredrin, tapi nampak itu tidak cukup. Aizen harus mundur ke arah belakang karena tidak ada lagi yang bisa mengcover mereka. Gio, ini bencana Gio. Ya, ini 2 player dari Mongolia pun hilang seketika. Ya, membuat dari Egypt balik lagi, memegang aroma kemenangan untuk mereka. Mereka udah pegang lagi momentumnya. Mereka bakal coba lagi untuk ngepres supaya nanti di Lord yang ketiga ini mereka bisa amankan. Karena dalam hitungan detik udah mulai muncul. Dan damage dari Seven Oda ternyata masih bisa menembus ke arah Bebex yang udah pakai go away tadi. Ya,
Walaupun udah pakai go away, iya nggak berguna go away-nya. Iya. Hanya cuma bisa melindungi saja. Tapi lihat Easy PD, Flicker, 2F Dragon. Datang welcome to my channel. Bebek, spray down kembali tadi keluarga menuju ke arah belakang. Lihat tim dari seorang Bebek. Dan sudah dibentuk oleh seorang Alpha. Mencari go away. Town, hilang satu. Ethan still survive. No, tidak terlalu lama. Para pasukan dari Egypt. Easy PD terperangkap dan double kill. On play from Easy PD. Easy PD di sana berhasil membuat dirinya selamat dengan ada Wind of Nature. Tapi Forbid tidak mau tinggal diam. Langsung cutthroat, looking for wipeout. Aisin, one last man standing. Mampukah dia bertahan hidup untuk kali ini? Wah, tapi minionnya udah mulai masuk Oji dan sepertinya bakal di-end segera mungkin. Ini bencana. Game 1, Egypt menutup dengan sangat cepat para pasukan dari Mongolia. Budaya. Kita berbudaya Ya. menjadi satu Indonesia Raya dan mengawal jalannya ISF 2023. Indonesia Jaya, 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 Jaya. Jaya. Merdeka. NKRI harga mati. Iya. Yai, dan game yang kedua, game penentuan untuk Egypt juga kan segera dimulai. Early game ternyata Alpha udah mulai terkena cicilan-cicilan akhir bulan dari Aizen. Jadi seperti biasa, udah menjadi rahasia umum ketika early game X1 Gerobak XP itu akan diberikan bersama dengan adanya mid laner. Dan untuk di area midnya akan diberikan kepada sang roamer untuk bisa lebih cepat level 2. Alright. Dan bahkan di sisi dari Mongolia, mereka belum ada invasi yang cukup signifikan melihat dari Zaura bahkan yang berhasil mendapatkan itu Wanderer. Ini berbanding terbalik dengan game yang pertama di mana Seven Oda yang mendapatkan lebih dahulu dari Little Wanderer-nya. Tapi ngomongin di arah bottom lane, kalau mereka melihat di mana Mongolia setup-nya udah punya 4 player bahkan di arah bottom lane. Dan bahkan Flicker harus digunakan oleh seorang Maro. Udah ada Decimate yang di tangan dari seorang Maro kali ini harus ditumbangin. Decimate di tangan dari Zaura punya power yang sangat kuat dan akhirnya membuat dia tumbang. Early game memang Martis ya, sulit untuk dibendung apalagi udah level 4. Mortal Coil di early game udah sakit. Dara sekarang tinggal Decimate dan tadi Seven Oda juga ketinggalan sedikit dari segi experience-nya yang membuat dari Exaura bakal lebih dominan lagi. Second Strike juga dilakukan di arah top lane. Ya ini dari Aizen sebenarnya enak sih. Dia bisa ngejar sampai lini paling belakang dengan nantinya dengan Black Dragon Form. Alright, langsung ada pertukarankah di arah Turtle? Karena ini kalau misalnya ada Turtle yang didapatkan oleh para pasukan dari Egypt, ini bisa sedikit menguntungkan dengan kerugian first blood yang dimiliki dari para pasukan Mongolia. Mongolia mendeteksi pergerakan di arah Turtle, membuat para pasukan dari Mongolia standby on position. Langsung ada IZN mengudara kali ini dengan hantaman pada tumpul ke arah belakang. Dan bahkan di zoning A coba terjadi. Seven Oda menuju ke arah belakang tanpa dengan ada retribution digunakan oh no, Turtle harus dilepaskan begitu saja, tapi di sisi sebaliknya para pasukan dari Mongolia berhasil mengamankan satu Turtle, memberikan kembali keadaannya. Ethan take down, para pasukan dari Egypt mereka mengamuk Kyo, mereka mencoba mendapatkan IZN, tidak ada lagi naga dan hilang menjadi korban keganasan dari Egypt di depan sana. Wow, tapi ada 1 poin kill yang dapatkan di arah bottom lane. Bebex berhasil mendapatkan 1v1 situation terhadap ESPD. Ya, ini bakal berat banget. Tapi untuk purple buff bakal coba untuk invasi dan masih bisa didapatkan oleh Seven Oda. Seven Oda, salah satu jungler yang cukup bersinar ya kalau bisa aku lihat ya. Iya. Bahkan Mongol ini tim yang kuda hitam, mereka early-nya punya power bahkan dengan Martis. Ini masih bisa diatasi oleh seorang Seven Oda yang dari tadi di pressure di area jungle-nya. Mungkin ada satu nilai baik dari Egypt. Pengalaman mungkin Ji, apalagi di offline turnamen seperti ini. Mereka pernah mengisi di M4 juga. Dan sekarang membuat dari Seven Oda bakal coba 1v1 situation kan, ada Bebex walaupun ada bantuan. Oke, Seven Oda kayaknya udah gak bisa selamat kembali. Terima kasih CPT. Flicker berhasil mendapatkan Brody. Counter center kembali Spal dengan amanah plus dan memiliki lembaga Hunter take down. Double kill. Looking for triple kill. Tapi Zaura is coming up. Menuju ke arah Decimate. Zaura masih diberhentikan pergerakannya. Lihat tadi jaring yang berhasil menyangkut di kaki dari seorang Zaura, membuat dirinya tertahan di depan sana. Itu nilai yang sangat tepat dan baik sekali dari Zizpidi yang ngasih trap ke arah Ezaura sehingga Ezaura nggak bisa ngejar ke arah Maro, padahal tinggal sekali Decimate pasti akan hilang dari Maronya. Itu benar-benar safety first yang dilakukan oleh Zizpidi.
harusnya Maro berterima kasih sih sama Easy Speed. Iya benar-benar, ya bisa kita bilang memang selain Romer menyelamatkan, oh no puncher, hati-hati. Para pasukan dari Egypt mereka tidak boleh terlalu memaksakan menuju ke arah belakang. Dan Zaura masih punya Mortal Coil kali ini. Tapi itu dia yang menguntungkan sosok dari Kaja. Mau Mortal Coil Kang Strengwell, tetap bisa di defend Jasmus. Bisa, gak masalah. Dan sekarang Seven Oda-nya bakal coba untuk diusir begitu aja. Apalagi ada Black Dragonfly mencoba untuk mengusir Seven Oda. Oke, bakal ada pertukaran nampaknya tidak. Seven Oda di dive in begitu saja, bakal coba dipaksa. Aizen bakal coba di take down para pasukan dari Mongolia. Mereka tidak ada pertukaran untuk kali ini dan Smile nggak harus menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri dari World Manipulation. Emang ganggu banget dari World Manipulation dari Forbit. Dan Smile juga memegang ke arah Decimate sehingga dia benar-benar akan menantikan teman-teman dari Egypt untuk bisa memberikan pressure supaya Decimate bisa langsung keluar untuk Smile. Langsung bisa di take down dan merasakan ultimate-mu sendiri. Dan sekarang masih panjang sebenarnya untuk perjalanan mereka. Apalagi dari Ice Spin yang baru aja jadi dari Forbit. Dia bakal menuju ke arah Enchanted Talisman sepertinya. Sementara dari Smile yang udah pegang ke arah Enchanted dan juga ada Magic Juice. Menandakan bahwa cooldown menjadi salah satu aspek utama dari Smile. Oke, Retribution digunakan oleh seorang Zaura untuk mencoba menghentikan pergerakan dari Seven Oda. Ada Judgment, Phantom Execution, pedang keadilan. Membuat para pasukan dari Mongolia mereka harus kehilangan dari Ethan. Dan para pasukan dari Mesir, mereka pengen lebih menyisir mid lane terlebih dahulu sebelum melakukan objektivitas di arah top lane mereka. Habis penalty zone sepertinya, tapi Alpha dan 1v1 situasi sama-sama dengan Aizen. Ini bakal panjang team fight-nya karena Aizen juga masih bisa untuk melakukan satu serangan balik dengan adanya satu flicker juga. Tapi Petrify, Alpha-nya ketinggalan outplay. Ingat adik-adik, nafsu membunuhmu. Nampaknya di arah bottom lane, Bebex akan coba disukar begitu saja. Setelah point kill dapat Bebex kah? Last hit, masih didapatkan. Terdapat memory, Smile, no flicker for this time. Masih ada Ethan. Forbit kali ini berhasil mendapatkan 16 tapi shutdown. Didapatkan oleh Ethan, untungnya Ethan yang dapetin. Dan di sisi sebaliknya, mid lane mereka harus hilang. Dan bahkan Ethan tidak ditumbangkan, tidak tertukar oleh apapun. Dan Maro hampir saja hilang dengan adanya Void Crystal yang dimiliki oleh Forbit. Dia masih tetap pede berada di karpet dari Void Crystal tersebut. Ya, Maro still survive di bottom lane kali ini, Gil. Ya, tapi 4 player dari Egypt yang hilang ini bukan tanda yang baik untuk mereka. Kembalinya performa dari Mongolia sepertinya mulai menuai hasil yang maksimal. Karena baik lagi dari Exaura yang dari tadi belum ter-take down, dapetin semua objektif. Bermain di early game dengan sangat-sangat baiknya. Apalagi dengan 1v1 di arah top lane dan juga bottom lane dimenangkan oleh teman-teman Mongolia. Betul, apalagi dengan adanya miscalculate dari Alpha depan sana. Langsung ada Maro bakal coba dipaksa menuju ke arah belakang. Woman Manipulation, Smile gak bisa bertahan dan bakar kabur dengan sosok naga. Terlepas memori tetap menutup akhir hayat dari seorang Smile di depan sana. Para pasukan dari Mongolia masih mau lebih. Bakal lihat mereka men-zoning up pergerakan dari top lane tim Egypt. Kuncinya mungkin ada di Smile ya, dia harus benar-benar berpikir positif ataupun bisa wise decision untuk siapa yang harus diamankan ultimate-nya. Apakah itu ke reward manipulation ataupun ke arah Ethan. Karena jujur dengan kondisi seperti ini yang tidak baik untuk Egypt, ngambil ke arah Decimate bukan menjadi pilihan yang tepat harusnya. Ya, nomor 16 ya udah paling wise untuk counter setup dulu. Dimana caranya para pasukan dari Mongol ini mereka shutdown, mereka tumbangin dan Alpha penalty zone for defensive. Flicker langsung dipecat, shutdown! Berhasil terjadi. Easy PD bahkan yang dapetin ini sangat menjadi keuntungan dimiliki para pasukan dari Egypt. Mongolia langsung memberikan informasi retreat, and retreat. Dengan 1 point shutdown didapatkan ya Exalt Aura, berarti bakal kecurian dari tabungannya. Mulai terkikis sekarang 2000 gold untuk Egypt. Walaupun mereka masih harus berjibaku dengan adanya turret-turret yang ada. Mereka harus benar-benar bermain objektif dan memberikan space untuk Easy PD. Dan sekarang udah diberikan. Ada Smile yang akan menolong, akan ada juga Maro. Formasi 4-1 juga mungkin akan dilakukan. Tapi harusnya pertukaran adalah bukan Terizla yang sendirian. Harusnya Seven Oda yang sendirian. Oke, Seven Oda yang sendirian ya. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya Seven Oda kali ini sendiri, dia bisa dimakan sih. Gimana caranya, Alpha juga tidak boleh ter-outplay seperti tadi. Dia harus butuh flickernya untuk ke arah Brody nih, Gil. Iya, apalagi Brody dari tadi nyaman banget di belakang. Baru tumbang 2 kali. Karena
impact dari Forbid, impact dari Ethan berani semuanya. Komboin yang 15 dan juga reward manipulation. Dan jangan lupa ada satu penyerangan dari arah belakang dengan ada Black Dragon Form dari Aizen. Aizen, kali ini kasusnya mungkin akan berbeda ya. Karena Aizen udah full utility. Dia udah punya Petrify, dia udah punya Black Dagger Transform. Dia udah bisa menuju ke arah backline. Yang harus diwaspadai oleh para pasukan dari Egypt. Iya, lot yang pertama pun sudah mulai hadir di Land of Dawn. Seven Oda sebenarnya udah kelihatan gerak-geriknya, udah ketahuan sama teman-teman dari Mongolia. Harus coba untuk mencari area rumput yang lain. Tapi 3 player, Smile, Maro, dan juga Easy PD udah mulai konsil. Oke, IZN bakal coba di-all-in begitu saja. Menuju ke belakang, masih bisa selamat. Even that's for nothing. Langsung ada Seven Oda masuk ke dalam. Ternyata IZN still survive. Dan bahkan Alpha-nya yang harus ter-takedown dengan Decimate. Para pasukan dari Mongolia, mereka berhasil melakukan distraction. Flicker dari Ethan for nothing. Nomor 16 yang bakal coba dipaksa. Zuranya tertangkap. Tidak ada following up damage. Dan Klinis seorang diri. Tadi menemani. Di depan sana. Free hit. Pepeng. Pepeng still survive with Flicker in the bottom lane. Tapi Zauranya yang bertahan dan tidak ada sosok Smile yang bisa masuk ke Divin. Apakah Smile akan melakukan kembali Divin? 2 point kill. Zaura gagal untuk pulang. Buying time yang sangat baik terjadi dari para pasukan dari Egypt. Wah, itu bener-bener tipis semuanya dari Mongolia. Tapi mereka masih bisa survive karena dari Seven Oda ketika ingin melakukan finishing touch pun juga nggak ada skill yang bisa dia lakukan. Cooldown semuanya. Begitu juga dengan Smile yang tadi. Mencoba untuk memberikan presence-nya di arah bottom lane. Juga nggak bisa. Ini PR lagi untuk kedua tim. Mereka apalagi dari Egypt udah mulai mencoba untuk memberikan pressure. Dan akhirnya Smile dengan Human Blast yang dia copy memberikan impact positif terhadap teman-teman dari Mesir. Tren positif yang dimiliki dari para pasukan Egypt ini bagus banget. Mereka bahkan yang tadinya sangat under kondisi dimiliki dari Mongolia. Mereka berhasil mukul mundur Mongolia. Zauranya bahkan nggak bisa dapetin ke arah Lord karena darahnya sekarat. Walaupun itu small mistake loh. Maro itu kalau ngambil IZN lagi, wah itu kelar. Tapi Bebek terperangkap. Langsung shutdown terjadi. Free Lord for this time kah? Bukan hal yang baik kalau memaksa, tapi Alpha masih menuju ke arah forfeit. Namun Blast mencoba di decoy, menuju ke arah belakang. Masih ada Alpha, Black Dagger Transform. Alpha still survive, tapi Zaura yang diganyang kali ini. Bakal coba dimakan, masih ada Ethan. Tercounter begitu saja dan free Lord for this time. Ya, dan Smile nggak pegang ultimate siapapun. Sehingga membuat dari Smile agak sedikit risky kalau misalnya dia maju ke depan. Dia nggak bisa untuk mengcopy IMU-nya. Dia nggak bisa untuk memberikan utility, tapi itu udah cukup karena 4 teman-teman yang lain ditambah dengan Alpha yang sampai mengorbankan nyawanya, itu berani untuk mengambil momentum dengan penalty zone. Oh my god. Mesir membalikan kembali keadaan kali ini, Gio. Ya, dan bahkan aku melihat ini dari Seven Oda tadi sempat ada Thunderbelt di tangannya. Berarti tandanya dia udah tahu, nih gue nggak bisa kalau main full damage. Akhirnya War X, Golden Helmet, Thunderbelt udah di tangannya bersama dengan ada satu Molten Essence yang udah dipegang untuk menambah lebih cepat lagi untuk farming. Dan ini membuat dari Seven Oda bakal lebih sustain berada di garis depan. Walaupun dari Easy PD yang akan menjadi striker utama untuk memberikan damage ke arah depan. Tapi kita tahu potensi Clean di late game nggak terlalu sebesar itu. Dan Clean yang sekarang udah dengan 6 point kill dari Easy PD, ya dia setidaknya sampai menit 13 ini masih menjadi harapan bangsa yang paling agung. Oh, harapan bangsa paling agung. Tapi itu semua terlihatkah dalam team fight selanjutnya? Konsil gaming terjadi. Maro menuju ke arah belakang kah? Tapi dapat defense judgment. Namanya blast. Penalti zone bakal di following up. Tapi ternyata tercancel begitu saja. Tidak ada counter shot dari seorang Smile. Easy PD menyelamatkan dirinya. One by one situation melawan IZN. Tapi nampaknya Easy PD still survive. Dan bahkan IZN yang harus pecah. Damage-nya terlalu besar dari Easy PD. Positioning yang bagus juga di arah belakang sana. Bahkan lihat di arah bottom lane. Mereka mendapatkan turret tanpa di counter apa-apa. Tanpa di cover sama pasukan dari Mesir. Ya, buying time yang bagus dari teman-teman Mesir ya. Memajukan cita-cita minion di arah bottom lane untuk menghancurkan base turretnya. Dan ini sebenarnya ada sedikit PR yang harus dilakukan oleh Mesir. Dengan mengambilnya Easy PD, ya damage besar. Tapi Divine Judgment dibutuhkan combo untuk langsung instant kill. Kalau misalnya tadi mungkin Kari bakal beda cerita kasusnya. Karena Beatrice sudah di-ban kan. Tapi kalau misalnya IZN ini juga
dia nggak zoning out kayak tadi, menurut gue zoning out cukup, tapi kayaknya udah mulai harus balik lagi gak sih? Jangan terlalu offside. Karena mungkin IZN dia nggak punya power untuk nge-pick off dari seorang Clean, sedangkan Clean punya power damage yang tidak bisa dibendung sama IZN. Ya, mungkin gameplaynya dari EJP ini dari Maro ya. Dia narik orang, Divine Judgment-nya hanya untuk mendistract, untuk mengusir mundur orang penting dari Mongolia. Ya, dan dia balik lagi. Dia balik lagi. Iya, dia balik lagi. Jangan terlalu dive in. Karena kalau misalnya dia mau dapetin sosok dari EasyPD, dia butuh Forbid sekarang. Spammingnya Forbid tuh penting banget. Iya sih. Iya, dia butuh spamming dan bahkan dia harus buat combo dari Real World Manipulation plus dari Nominal Blast Ethan itu masuk full ke arah EasyPD. Karena dia sampai nggak punya flicker, bahkan dia kalau udah punya flicker itu masih bisa dikejar kok sama EasyTen. Ya, apalagi Ethan sekarang udah punya flicker nih. Forbid juga untuk defensif masih ada flicker. Jadi dari kalau misalnya Ethan nantinya bisa untuk mencari posisi yang tepat, dia bisa untuk open map, dia bisa untuk melakukan Demon Blast di momen krusial bersama dengan Reward Manipulation. Kalau juga dari Petrify dari IZN juga on point, ini bisa jadi winning condition untuk Mongolia. Oh, flicker! Berhasil mendapatkan arah belakang Ethan yang coba dimakan di all-in begitu saja. Masih ada following up dari seorang Forbid. Alpha terlalu dalam, 6 Blast mendapatkan Alpha. Ini tidak baik untuk para pasukan dari Mesir. Mundur ke arah belakang, bakal coba di counter dengan ada Smile. Flicker dari ECP makanya digunakan begitu saja. Damage terlalu besar, Zura nggak bisa dibendung. Hilang Saura. 2 poin akan didapatkan oleh para pasukan dari Mesir. Mesir membalikan kembali keadaannya. Bebex tersisa seorang diri di sana, bakal coba ditemani oleh Ethan dan ECPD. Lagi-lagi ECPD bersinar. No counter for this time, ECPD. Bermula dari semua source skill dari Mongolia hanya untuk Alpha. Sehingga untuk menyerang kembali, nggak ada yang bisa untuk nge-backup. Neon Blast yang digunakan oleh Ethan terlalu terburu-buru di saat Alpha udah pasti hilang. Dan di sini momennya, Alpha udah dikejar-kejar sama Exaura juga. Tapi dengan Neon Blast dia emang bener-bener yakinin untuk Alpha harus tumbang di sini. Mencoba untuk membuat dari IZN berada di garis depan dengan Black Dragon format, tapi ternyata itu juga nggak cukup. Posisi dari ECPD nggak ada yang bisa nyentuh. Ya, sebenarnya nyelamatin salah satu ECPD adalah tadi sosok dari Smile ketika dia berubah jadi Black Dragon Transform. Di depan sana ECPD, maka coba dipaksa Ethan. Untuk ke arah belakang, masih ada IZN. Terbelakang di depan sana, 2 versus 1. Zyvanoda is coming up bersama dengan Sondros, tapi memaksakan menuju ke arah belakang. Forbid menjadi pilihan utama. Sing-Sing bukan bermain, Sing-Sing bukan biskuit. Tapi ternyata terperangkap dan kejedot. Walaupun begitu, Forbid masih bisa selamat untuk menuju ke arah belakang. Zyvanoda nggak bisa selamatan. Decimate-nya berhasil didikoy dan one last hit berhasil didapatkan oleh seorang Zaura. Terlalu dive in, terlalu birahi, memaksakan keadaan dan tidak cukup baik ya. Tapi 3 versus 2. Apakah ini akan menjadi kematian untuk para pasukan dari Mongolia? Biasanya terbuka sangat bebas. Zaura akan coba di-backup begitu saja all in dan ini bencana. Wipe out terjadi. Dan bahkan Mesir, what the epic comeback, take the game 2. Dan kemenangan yang membuat dari Mesir menurunkan Mongolia ke lower bracket. Iya,